Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Sudah bergabung dengan kita Pak Suryadi. Pak Suryadi, ini suara yang keras disuarakan oleh PKS yang bahkan juga menolak rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Bahkan Pak Suryadi juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah ini bersama rakyat dalam menangani pandemi ini. Apakah kemudian Anda juga memprediksi bahwa biaya ini juga akan meningkat ke depannya dalam proses pemindahan ibu kota, dan juga mungkin bisa dijelaskan alasan-alasannya? Karena kalau tadi saya sudah sempat bahas apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi, yang kita sempat dengar adalah kurangnya diskusi publik mengenai hal ini, kemudian juga tidak transparannya proposal pemerintah mengenai proses pemindahan ibu kota. Silakan Pak Suryadi. Baik, terima kasih ya. Jadi memang betul kami sejak awal sudah menyatakan penolakan terhadap ibu kota negara ini karena punya dua alasan yang mendasar. Karena kita bicara tentang kebijakan publik, kebijakan yang sangat strategis. Pertama dari sisi prosedurnya, ya, dan juga legalitasnya. Ya, karena ini kebijakan yang sangat strategis sekali lagi. Kemudian yang kedua dari sisi substansinya. Nah, kita bicara substansi, tentu kita juga melihatnya secara makro. Apa problem Indonesia saat ini? Maka diharapkan kebijakan IKN ini akan menjadi solusi atas problem nasional kita. Misalnya pemerataan, kemudian juga ketimpangan dan lain sebagainya. Demikian juga secara mikro, kita mempertanyakan apa dosa DKI sehingga dia dalam tanda petik kita cerai menjadi ibu kota. Nah, menurut kita berdasarkan pertimbangan makro bahwa ternyata Indonesia saat ini tidak membutuhkan lokasi istana baru. Ya, kita memerlukan konsentrasi bagaimana berpikir merecovery ekonomi akibat COVID-19 dan juga menyelesaikan hutang-hutang kita yang semakin menumpuk lebih dari 6.000 triliun. Ya, jangan kita melakukan pengeluaran yang tidak perlu begitu. Jadi, nah publik juga merasa ya diprank oleh presiden karena dalam kampanye tidak pernah diungkap bahwa presiden akan memindahkan ibu kota kalau menang. Karena bisa jadi kalau ini diangkat dari awal, mungkin publik tidak akan memilih Pak Jokowi karena mayoritas masyarakat menurut keyakinan kami dan juga data-data yang kami miliki itu tidak menghendaki pemindahan ibu kota ini karena dua hal tadi, yaitu dari si prosedurnya, karena selain bicara legalitas juga bicara legitimasi. Baik, Pak Saan Mustafa mungkin bisa ditanggapi. Tadi ada catatan juga dari Pak Suryadi bahwa seharusnya pemerintah saat ini prioritasnya adalah ekonomi pulih, kemudian juga menyelesaikan hutang-hutang yang menumpuk. Jangan ada pengeluaran yang tidak perlu seperti pemindahan ibu kota ini, Pak Saan. Silakan. Ya, pertama terkait dengan ide pemindahan ibu kota ini kan bukan hanya ide Pak Jokowi, pada saat Pak Jokowi. Jauh sebelumnya juga kan pernah dulu zaman Pak Harto aja kan mau memindahkan ibu kota ke Jonggol ya. Itu udah ada dulu ya. Soal ide pemindahan ibu kota. Nah, yang terkait dengan tadi soal apakah situasi pandemi, tentu kita juga menyadari dalam konteks hari ini ada pandemi, perlu recovery dan sebagainya, dan hal itu pun juga perlu kita jadikan pertimbangan. Nah, maka terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi maupun oleh Mas Burhan ya, terkait dengan minimnya debat publik, minimnya sosialisasi dan sebagainya, dan juga nanti kekhawatiran terkait dengan soal anggaran dan sebagainya, menurut saya ini momen yang pas nanti pada saat pembahasan undang-undang IKN, itu kan DPR pasti akan melibatkan publik. Kita akan dilihat juga, baik secara internal di DPR seperti apa ketika ini nanti masuk dibahas itu sikapnya seperti apa, nanti respon publik seperti apa, dan tentu juga pada saat nanti ini dimulai mekanisme pembahasan undang-undang ini berjalan, saya yakin semua hal yang terkait dengan tadi minim diskusi, minim sosialisasi, publik tidak terlibat dan sebagainya, justru pada saat pembahasan nanti ketika disetujui BAMUS dan sebagainya, itu sekali lagi bisa dijadikan kesempatan untuk sekaligus melihat respon publik seperti apa. Nah, hari ini memang publik misalnya seperti yang tercermin dalam survei Mas Burhan, ini kan baru diskusi di tingkat elit. Publik belum terlalu aware ya terkait dengan ini semua. Tapi ketika sudah undang-undangnya sudah ada, sudah dikirim ke DPR, pasti publik juga akan mengikuti terkait dengan soal pembahasan ini.
Nah, menurut saya kita lihat di undang-undangnya dulu aja. Respon partai seperti apa yang tercermin nanti di DPR, publik seperti apa, Baik. prosedur pembahasan undang-undangnya kita ikuti dulu aja. Baik, Mas Burhan, sepakatkah Anda kemudian bisa mendengarkan suara publik pada saat pembahasan dengan DPR tersebut? Ya, secara normatif memang kita akan mendiskusikan satu proposal yang lebih komprehensif, lebih jelas kalau misalnya draft RUU-nya sudah disetujui oleh Bamus. Tetapi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jauh lebih cepat akan lebih baik. Jadi menurut saya kita ingin membicarakan satu usulan kebijakan yang lebih clear, ya. Dan karenanya pemerintah seharusnya mulai membuka diskusi publik secara lebih luas. Karena terus terang kalau itu dibawa ke DPR dengan kekuatan politik pemerintah yang mencapai 82% setelah bergabungnya PAN, saya khawatir tidak cukup diskusi publik yang melibatkan seluruh elemen terkait dengan ibu kota baru ini, tapi langsung digeber habis untuk langsung disetujui karena kekuatan atau dominasi kekuatan politik pemerintah di parlemen. Jangan lupa misalnya soal undang-undang cipta kerja. Waktu itu belum tuntas diskusi publik, tetapi DPR sudah mengetuk palu terlebih dulu. Nah, jangan sampai hal ini terulang dalam kasus ibu kota baru, karena ini melibatkan hajat hidup orang banyak. Jadi kita perlu mendengar secara lebih komprehensif proposal macam apa yang ditawarkan oleh pemerintah, apa yang menyebabkan pemerintah harus memindahkan ibu kota, dan kalau misalnya alasannya bisa kita terima, biayanya seperti apa, dan bagaimana proses multi-use-nya. Jadi banyak PR yang belum dijawab oleh pemerintah sekarang. Nah, ini yang kita ingin dengar. Kalau tidak, saya khawatir penolakan makin membesar dan kemudian pemerintah melakukan satu persetujuan terhadap kebijakan tanpa melalui proses pengambilan keputusan yang matang. Baik, masih banyak yang ingin dengar publik mengenai rencana pemerintah untuk bisa memindahkan ibu kota ini, tapi sayangnya perbincangan kita mengenai hal ini juga sangat terbatas. Terima kasih Bapak Suryadi Cahayapurnama, kemudian juga Pak Saan Mustafa, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dengan kami. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya.